Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau menjawab pertanyaan seputar hukum ketenagakerjaan. Pertanyaan ini disampaikan melalui kolom komentar pada salah satu video yang kami buat pada channel Pendapat Hukum. Pertanyaannya sebagai berikut ya. Halo Pak, izin bertanya, saya memang melakukan pelanggaran. Namun si atasan menyuruh saya untuk membuat surat resign. Sementara sudah ada PP perusahaan yang dikeluarkan Mei lalu. Bisa nggak masalah ini saya lapor ke Disnaker? Lalu setelah saya lapor, apa betul nanti data saya di blacklist dari perusahaan manapun? Oke, nah yang pertama ini ternyata ada kebingungan ya yang saya tangkap, artinya antara pelanggaran surat resign dan PP. Sebenarnya memang ada benang merahnya, tetapi informasi yang disampaikan kembali ya tidak lengkap, tidak jelas, sehingga saya harus uh, berasumsi atas kasus ini. Asumsi yang pertama disampaikan bahwa informasinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Di sini yang bersangkutan mengakui. Kemudian atas pelanggaran itu si atasan si pelanggar meminta untuk membuat surat resign. Nah, yang bikin aneh adalah sudah ada PP perusahaan yang dikeluarkan Mei lalu. Nah, saya nggak tahu PP yang Anda maksud itu mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan, terus kemudian tindak lanjutnya seperti apa, saya nggak tahu ya. Sehingga disinilah letak sebenarnya kurangnya informasi yang disampaikan. Nah, tapi saya coba menjawab, apakah orang yang melakukan pelanggaran kemudian diminta resign boleh atau tidak? Nah, itu tergantung ya, kembali ya. Pelanggaran yang dilakukannya seperti apa? Ya, apakah pelanggaran yang cukup berat, ada indikasi tindak pidana atau tidak? Kalau biasanya ada hal seperti itu, maka ketika perusahaan menawarkan untuk membuat surat resign, itu sebenarnya adalah langkah yang cukup baik. Artinya perusahaan nggak mau ribet dengan urusan dugaan tindak pidana, dan si pegawai sebenarnya masih oke karena tidak dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Nah, tetapi minusnya adalah tentu uh, kembali hak-hak yang didapatkan akan berbeda ketika orang dipecat dan orang resign ya, itu berbeda. Nah, yang kedua, ketika Anda telah menyetujui resign dan telah menandatangani surat resign, kemudian Anda mempermasalahkan keabsahan resign itu karena adanya PP yang telah terbit, itu cukup berat pembuktiannya nanti di pengadilan. Ketika Anda lapor pun ke Disnaker, maka bisa jadi Anda tetap bersalah gitu. Bisa jadi karena harus didukung dengan bukti. Nah, saya pernah membuat suatu video di mana ada pengunduran diri yang tidak sah karena faktor tekanan atau undue, saya lupa judulnya ya, tapi salah satu video itu menyampaikan bahwa ketika pegawai menandatangani surat resign karena paksaan, kemudian bisa dibuktikan di pengadilan, maka surat resignnya itu batal demi hukum. Nah, pertanyaannya apakah Anda bisa membuktikan bahwa resign itu adalah tidak sesuai dengan aturan, atau ada faktor-faktor lain yang membuat Anda terpaksa harus menandatangani surat resign? Nah, itu yang Anda harus pikirkan. Anda lapor ke Disnaker, apa yang mau Anda laporkan? Harusnya Anda dipecat gitu, atau Anda harusnya tidak resign. Nah, itu juga perlu dibuktikan. Karena jika kesalahan Anda adalah kesalahan yang cukup fatal, seperti ada unsur-unsur dugaan pidana, maka bisa saja perusahaan itu melaporkan ke pihak berwajib, seperti itu. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Apalagi Anda sudah mengakui melakukan pelanggaran. Tetapi jika pelanggarannya pelanggaran yang sifatnya tidak berat, tidak ada unsur pidana, nah saya pikir Anda juga bisa atau melaporkan mekanisme uh, ketidakadilan atau kerugian yang Anda alami kepada Disnaker dalam konteks hubungan industrial, seperti itu. Nah, cuman kembali susahnya di sini adalah saya berasumsi Anda sudah menandatangani surat permohonan resignnya, itu ya.
Saya pikir itu tanggapan saya, mudah-mudahan tanggapan saya bisa menambah informasi dan insight sebelum Anda melangkah lebih jauh. Kalau Anda mau ambil langkah hukum, silakan hubungi lawyer atau LPH, sehingga langkah Anda bisa lebih tersistematis dan memiliki strategi hukum yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.